Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari kelas 10 B, Teknik Elektromedik kelas B. Di sini kami ingin menjelaskan cara penggunaan aplikasi QT. Sebagaimana diketahui, aplikasi QT ini adalah aplikasi yang biasanya digunakan untuk mata kuliah pemrograman. Kenapa kita lebih memilih menggunakan QT? Karena QT ini bersifat open source, jadi lebih mudah. Di sini saya kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada M. Jamaluddin Ridho, kemudian ada Okta Dwi Suprapto, dan saya sendiri Robiansah. Dan langsung saja, di sini kami menggunakan aplikasi QT yang versi 5.4.1. Nah, jadi untuk pertama kali yang harus dilakukan adalah kita buka aplikasi QT dulu, klik yang QT Creator. Setelah aplikasi QT terbuka, maka kita bisa melihat di sini tampilannya seperti ini. Ada new project, open project, kemudian example, tutorial. Nah, untuk example ini adalah sebagai contoh atau contoh-contoh ini, contoh-contoh penggunaan atau data-datanya. Kemudian tutorial adalah cara-cara langkah-langkahnya. Jadi di aplikasi QT Creator ini sudah disediakan contoh dan tutorialnya. Kemudian di sini ada new project. New project ini apabila kita ingin membuat project baru. Kemudian ini open project, ini digunakan bila kita sudah membuat project dan ini ingin membukanya. Kemudian di sini kita akan mencoba membuat project baru. Kami sudah memiliki soal, ada soal. Kemudian kita setelah klik new project, pilih QT Console Application, kemudian klik choose atau pilih sampai di sini introduction and project location. Jadi untuk name ini adalah nama tugas, nama project yang akan kita buat. Di sini kita buat contoh tugas 3 namanya. Kemudian location. Ini create ini adalah penyimpanan. Jadi penyimpanan tugas yang kita buat ini akan disimpan di mana? Nah, itu bisa diatur di sini. Kalau untuk di sini akan disimpan di ini dokumen tugas pemrograman. Bisa juga diubah. Kalau ingin mengubah, klik browse ini dan kita tentukan lokasi yang baru di mana ya untuk menyimpannya begitu. Kemudian setelah memilih lokasi, kita klik next. Kemudian klik next lagi, finish. Nah, di sini sudah muncul tampilan kode-kodenya. Nah, di sini kita mempunyai soal. Ada soal yang sudah diberikan oleh dosen kami. Untuk soalnya adalah sebagai berikut. Indah pergi ke JCO dan membeli avocado seharga 54.000 sebanyak 30 buah. Kemudian membeli croissant seharga 39.000 sebanyak
50 buah. Kemudian dia membeli Capone seharga 7.500 per bijinya, per gelas, dan membeli sebanyak 10 gelas. Kemudian di sini ada pajak pertambahan nilai, yaitu sebesar 10%. Yang ditanyakan adalah berapa pengeluaran Indah apabila Sandiaga Uno memberi diskon sebesar 40%. Jadi yang ditanyakan adalah berapa pengeluaran Indah apabila Sandiaga Uno memberi diskon sebesar 40%. Di sini diketahui membeli avocado seharga 54.000 sebanyak 30 buah. Kemudian membeli croissant seharga 39.000 sebanyak 50 buah. Dan membeli Capone seharga 7.500 sebanyak 10 gelas. Dan di sini terkena pajak pertambahan nilai, yaitu sebesar 10%. Jadi 10% dari semua ini harga totalnya. Kemudian diberi diskon sebesar 40% oleh Sandiaga Uno. Jadi yang tanya berapa pengeluaran Indah. Nah, untuk penyelesaiannya bisa kita lakukan di aplikasi QT sendiri. Yang pertama kita harus membuat rumus fungsi, di mana rumus fungsi itu adalah integer. Kita tulis int saja, kemudian spasi, buka kurung, tutup kurung. Nah, di sini sudah bisa otomatis, jadi kita tidak perlu membuat tutup kurung lagi, karena saat kita sudah membuat buka kurung maka di sini akan otomatis tertulis tutup kurung. Kemudian kita klik enter dulu. Kita ketik buka kurung kurawal, kemudian klik enter. Nah, di sini sudah terbentuk rumusnya. Kemudian lalu kita tinggal memasukkan datanya ke rumus. Yang pertama kita buat variabelnya dulu. Di sini judulnya itu pembayaran belanja. Kita misalkan pembayaran belanja. Nah, di sini terlihat tanda merah. Tanda merah berarti jika ada tanda merah seperti ini, itu berarti kalimat yang kita ketik ini atau data yang kita masukkan ini salah atau tidak valid. Nah, di sini untuk mengecek tidak validnya ini bisa kita cek melalui ini. Ada 3 icon ini. Kita bisa klik yang icon ini, tugas yang seperti gambar palu yang ada di pojok kiri bawah. Nah, atau tidak, intinya pokoknya kalau ada garis merah atau red underline di bawah ini, berarti ada yang kesalahan. Dan kesalahannya di sini seperti kita lihat, di sini tidak boleh menggunakan spasi. Untuk variabel tidak boleh menggunakan spasi. Nah, begini, jika kesalahannya sudah hilang, maka di sini tidak ada garis merah lagi. Oke, setelah itu lanjut kita masukkan lagi. Di sini kita tulis variabel, kita masukkan data yang seperti soal tadi, seperti di sini. Pertama kita masukkan data membeli avocado dulu, avocado. Kita tuliskan di sini. Jangan lupa di depannya ditulis integernya. Jadi integer spasi avocado, kita tulis koma. Nah,
Biasanya kita kalau menulis koma di setiap misalkan di Office Word atau di mana di aplikasi Office yang lain ya, dia harus yang benar itu kan harus ada spasi di belakang koma. Nah, jadi di sini sudah otomatis. Jadi ketika kita mengetik spasi, maksud saya koma, maka akan langsung otomatis terbuat spasi di sini. Jadi kita tidak perlu membuat lagi spasi setelah koma. Lalu lanjut lagi di sini setelah avocado ada croissant. Jadi kita masukkan integer croissant di sini. Integer croissant, kemudian koma. Setelah croissant tadi ada capone. Kita masukkan juga capone, integer capone. Oke, jadi setelah kita masukkan variabelnya ini, maka kita tinggal memasukkan data-data yang tadi ke sini, seperti berapa jumlah yang dibeli, seperti itu variabelnya. Kemudian kita tulis lagi di sini integer, jangan lupa. Lalu buy capone atau membeli capone, kita masukkan rumus di sini sama dengan avocado. Capone avocado maksud saya, sorry typo. Buy avocado. Kemudian kita tulis rumusnya itu avocado. Nah, di sini akan langsung muncul kata avocado. Jadi kita langsung bisa langsung dengan mengklik enter, maka akan tertulis. Nah, ini sudah otomatis dari aplikasi. Jadi ini bisa membantu kita untuk menghindari resiko kesalahan untuk penulisan kata. Soalnya satu kata yang berbeda itu akan error nanti di akhirnya. Satu huruf yang berbeda itu bisa error di akhirnya. Kemudian avocado dikali 30. 30 ini dari mana? Itu dari soal. Jadi jumlah avocado. Jadi di sini membeli avocado sebanyak 30 buah. Itu rumusnya. Kemudian jangan lupa juga setelah integer di variabel ini diberi titik koma setiap akhirnya. Begini. Kalau tidak nanti bisa error atau keluar red underline seperti tadi. Nah, itu terjadi kesalahan untuk ke bawahnya. Setelah itu kita klik enter. Kita masukkan lagi variabelnya buy croissant. Buy croissant. Setelah buy croissant kita masukkan juga rumus seperti hal yang di atas tadi. Croissant ini dikali jumlah yang dibeli. Seperti di sini jumlah yang dibeli ada sebanyak 50 buah. Ya, dikali berarti dikali. Kali di sini kita menggunakan tanda bintang. Itu biasanya di setiap laptop ada di angka 8 atasnya. Kali 50 buah. Kemudian jangan lupa titik koma dan klik enter. Kita tulis lagi variabelnya integer buy capone sama dengan kita tulis rumusnya dikali jumlah yang dibeli. Jadi diketahui di soal juga di sini kita membeli capone, Indah membeli capone sebanyak 10 gelas. Berarti dikali 10. Terus kasih titik koma, klik enter. Dan di sini kita akan membuat harga total. Jadi harga total ini adalah jumlah dari kita membeli ini. Jadi jumlah dari integer buy avocado, buy croissant, dan buy capone ini jumlah ininya ini dijumlahkan semua, itu adalah harga total. Jadi kita buat di sini integer
harga total. Ini sama dengan di sini rumusnya seperti tadi, kita jumlahkan semuanya. Buy avocado, terus kita masukkan saja tanda plus, tambah atau tambah seperti biasa, buy avocado, lalu buy croissant, lalu plus buy kapon nih, kasih titik koma, kemudian klik enter. Nah, di sini diketahui di soal tadi diberikan pajak bertambah nilai 10%. Di 10% ini pajaknya. Di sini pajak ini adalah harga total, jadi jumlah total ini jumlah total ini dikali harga total, maksud saya di harga total dikali dengan pajaknya. Kita tulis di sini in tax atau pajak, samakan biar rapi. Di sini harga total dikali 0,1. Jadi 0,1 ini dapat dari 10% tadi. Dan di sini kita menggunakan titik, bukan koma. Jadi kalau kita menggunakan koma, nanti akan muncul garis merah yang bertanda bahwa pada baris ini, baris ke-8 terjadi error. Jadi di sini kita menggunakan titik, bukan koma. Kemudian seperti biasa dikasih titik koma di belakangnya, kemudian klik enter. Setelah teks, berarti harga setelah pajak. Kita masukkan di sini harga setelah dikenai pajak, after tax, atau sesudah pajak. Kita masukkan rumus di sini sama dengan, jadi setelah pajak berarti after tax itu pajak ini ditambahkan ke harga total. Jadi pajak, hasil dari pajak ini ditambah dengan harga total adalah rumus untuk setelah pajak. Tax plus harga total. Seperti biasa, titik koma di belakang. Di bawahnya ada lagi in. Nah, di sini tadi ada dari soal diketahui diberi diskon oleh Sandiaga Uno sebesar 40%. Jadi kita mendapat diskon dari Sandiaga Uno sebesar 40%. Jadi kita buat lagi integer baru di sini atau variabel baru, diskon sebesar 40% tadi. Jadi diskon tadi dikalikan harga after tax atau sudah dipajak itu dikalikan diskon. Itu rumusnya. Kalikan diskon, jadi di sini 40% sehingga dikalikan 0,4. Seperti biasa titik koma. Klik enter. Kemudian harga setelah didiskon after diskon sama dengan, jadi rumus untuk after diskon atau sesudah didiskon itu adalah after tax atau setelah dikenai pajak tadi, harga ini nominal dari ini dikurangi diskon. Tax kurangi diskon, titik koma. Dan untuk hasil akhirnya itu kita di sini membuat bukan integer lagi tapi return. Jadi return itu adalah kembali, istilahnya itu untuk hasil akhirnya. Jadi untuk menjawab soal ini, untuk mengetahui berapa pengeluaran ini, maka kita harus membuat return atau ya hasil akhir. Jadi kita klik return.
Jadi kan di sini seperti diketahui dari soal. Jadi semua ini setelah ini berapa, setelah ditambah pajak, dikurangi diskon, dan hasil akhir dari semua ini dari soal ini adalah setelah diskon. Jadi pengeluaran atau pembayaran belanja atau pengeluaran indah yang pengeluaran indah yang digunakan untuk membayar tagihan adalah after diskon. Terdiskon. Ini adalah hasil akhirnya. Titik koma. Kemudian setelah begini, nah di sini kita belum ada harga dari avocado ini berapa, croissant itu berapa, kapun ini berapa. Jadi kita masukkan sendiri di sini di baris bawah. Kita buat variabel lagi, integer harga barang, kita masukkan harga barangnya, harga barang, typo kayaknya nih, harga barang, di sini harga barang, kemudian kita sama seperti yang di atas, sama dengan pembayaran belanja. Jadi kita agar ini harga ini masuk ke sistem ini biar berhubungan dengan integer yang di atas, maka kita harus menuliskan pembayaran belanja di sini. Biasanya ini langsung muncul, tinggal klik enter saja, maka otomatis kita tinggal mengisikan saja harga satuan dari avocado, croissant, dan kapun. Seperti diketahui di soal, harga avocado adalah sebesar 54.000. Kita isikan di sini 54.000. Setelah klik koma, kita harus harga yang di sini harus buat urutan dengan variabel yang ada di sini. Jadi misalkan ini avocado duluan, berarti kita harus memasukkan nilai avocado terlebih dahulu. Jangan memasukkan nilai croissant. Nanti hasilnya tidak sinkron, tidak benar. Kemudian setelah avocado ada croissant. Di sini kita masukkan harga croissant 39.000 ini. Setelah itu koma, dan harga dari capone sesuai urutan yang di atas. Di sini harganya 7.500. Setelah itu jangan lupa juga titik koma di sini, diberi titik koma seperti sama halnya yang di atas, soalnya ini adalah sebuah variabel. Setelah itu, setelah data semua dimasukkan dengan rumusnya juga sudah dimasukkan, kita bisa mengecek hasil akhirnya. Tapi kita pertama harus mengetahui dulu atau harus menandai mana yang harus kita cek. Jadi pertama kita harus menandai seperti ini. Ini bisa dilakukan dengan cara mengklik kanan di samping nomor. Jadi di sebelah kiri nomor ini, di sebelah kiri nomor urut. Jadi kita klik kanan di sini. Yang kita ketik tadi harus kita tandai semua. Sama ini satu lagi. Oke, setelah ini semua ditandai, nah, untuk mengeceknya, mengetahui hasilnya ini kita bisa melakukan debug. Debug ini bisa kita lakukan dengan mengklik icon ini, ada di pojok kiri bawah yang berwarna hijau di tengah-tengah. Ini untuk mendebug, atau bisa juga menggunakan tombol shortcut di keyboard kita itu dengan menggunakan tombol F5, maka akan otomatis terdebug. Dan ini seperti yang sudah diketahui tadi adalah tombol untuk mengecek apakah ada kesalahan atau tidak. Tapi kalau mau langsung, bisa langsung tekan yang ini. Jadi kita coba mendebug ya. Kemudian kita klik, akan muncul seperti ini. Ini kita klik save all. Ini untuk selalu meng-save, jadi nggak ada tersave otomatis. Maksudnya kita klik ini nggak akan muncul seperti ini lagi, tapi langsung otomatis. Kita
kita klik save all. Tunggu sebentar, masih loading di sini. Jika berhasil dia akan muncul seperti ini. Aplikasi lagi dia akan muncul. Nah, seperti ini. Berhasil. Nah, jadi untuk hasilnya nanti bisa dilihat di sebelah kanan ini, sebelah kanan atas di sini, kolom yang sebelah sini ini untuk hasilnya. Jadi hasil dari ini. Kemudian kita klik lagi yang ini, yang tengah tadi, tombol yang tadi, klik continue. Dia akan mengikuti hasil di sini, akan mengikuti tombol panah ini. Jadi yang kita tandai tadi akan ada tanda kuningnya di sini. Nah, seperti ini. Berarti itu menandakan yang dicek saat ini adalah yang ada ini, yang ada yang dicek saat ini adalah baris keempat, karena ini yang ada tanda kuning seperti ini. Kemudian klik continue. Kalau ingin mengetahui hasil akhirnya berarti harus mengarahkan ini yang ada tanda kuningnya ini ke return, karena return adalah hasil akhir dari semua ini, semua soalnya. Kita klik sampai dia turun ke return. Nah, setelah di return, maka hasil akhirnya adalah ini, Rp2.405.700. Jadi ini adalah total yang harus dikeluarkan oleh Indah, uang yang harus dikeluarkan oleh Indah untuk membayar tagihan belanjanya sebesar ini tadi, Rp2.405.700. Nah, ini didapat dari sini. Yang pertama itu harga totalnya dijumlahkan semua, berapa harganya, terus harga total ini dijumlahkan, terus dikenain pajak ini. Jadi waktu dia di after tax atau setelah pajak ini, jadi pajaknya sendiri sebesar 364.500. Ini pajaknya sendiri. Jadi harga total tadi dijumlahkan, harga total di sini ini 3.645.000. Ini harga totalnya, semua yang ini dijumlahkan dengan pajak tadi sebesar 364.500 akan menghasilkan ini. Jadi sudah kena pajak kan gini. Harusnya kan membayar segini, harus membayar sebesar 4.9.500. Tapi karena diberi diskon oleh Sandiaga Uno sebesar 40% tadi ya, 0,4. Jadi harga yang harus dibayar adalah ini. Hasil akhirnya Rp2.405.700. Jadi kita tulis hasilnya di sini. Harga yang harus dikeluarkan, uang yang harus dikeluarkan, yang harus dikeluarkan oleh Indah adalah sebesar Rp2.405.700. Jadi ini harga yang harus uang yang harus dikeluarkan oleh Indah. Jadi jawaban dari soal ini adalah ini. Oke. Dan tugas ini sudah di save ya di tempat yang tadi yang sudah kita tentukan di awal tadi, itu sudah tersave. Jadi kalau kita ingin mengeceknya, kita buka folder yang tadi yang tempat kita save, jadi kita buka lagi tugasnya. Kemudian sekian penjelasan dari saya atau tutorial dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam memberikan tutorial ini, karena kami juga masih belajar, jadi belum master, jadi mungkin masih banyak kesalahan, jadi kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.